Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nafisa, NIM 221175, kelas P6F. Di sini saya bikin video mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan Hadis. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu ayat gharib dalam Al-Quran merujuk pada ayat-ayat yang memiliki bacaan atau hukum tajwid yang tidak biasa, asing atau jarang ditemui dalam bacaan Al-Quran. Itu pengertiannya secara umum. Sedangkan secara bahasa, gharib berasal dari kata gharaba yang berarti asing atau samar. Dalam istilah ilmu tajwid, bacaan gharib adalah bacaan yang tidak lazim karena samar baik dari segi huruf, lafaz maupun maknanya, sehingga membutuhkan penjelasan khusus agar tidak terjadi kesalahan dalam membacanya. Jenis-jenis bacaan gharib dan contohnya, terdapat beberapa jenis bacaan gharib yang diakui dalam qiraah Imam Ashim. Di antaranya jenis bacaan gharib, contohnya imala, lapasnya majraha sedangkan dibaca majreha karena mengirimkan bacaan fathah ke arah kasrah atau alif ke arahnya sehingga bunyinya di antara fathah dan kasrah. Quran surah Ad-Hud ayat 41. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili iza saja. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajika yatiman fa'awa. Wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'amal yatima fala takhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma binimati rabbika fahadis. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum tajwid yang terdapat pada surat Ad-Duha. Yang pertama ada wadduha. Terdapat mad tabi'i atau mad asli pada huruf duha karena ada fathah diikuti alif. Yang kedua, walaili, terdapat mad lain pada huruf ya sukun karena didahului oleh huruf berharakat fathah. Juga terdapat mad tabi'i pada huruf la dipatahkan dan diikuti oleh alif. Ma wada'aka, terdapat mad tabi'i pada huruf ma karena fathah diikuti alif. Wa ma qala, terdapat hukum mad tabi'i karena pada huruf ko karena dipatahkan dan diikuti oleh alif. Walal akhiratu, terdapat hukum mad arid li sukun karena pada ra terdapat ayat karena ada wakaf atau berhenti setelah hukum berharakat fathah. Terus wala saufa yu'tika, terdapat hukum mad lain pada huruf waw sukun karena didahulukan oleh huruf berharakat fathah. Juga terdapat hukum mad tabi'i pada huruf ti karena kasiro diikuti sukun. Terus fatardo, terdapat hukum mad tabi'i pada huruf do karena fathah diikuti alif. Terus alam yajadika pada huruf jim karena ada nun mati yang bertemu dengan huruf jim. Terus ada ada yatima fa'awa. Hukumnya yaitu izhar pada huruf mim mati karena bertemu dengan huruf fa. Juga terdapat hukum mad tabi'i pada huruf a yang difathahkan dan diikuti oleh alif. Terus ada juga wajadaka, terdapat huruf mad tabi'i pada huruf da karena fathah diikuti alif.
dolan. Terdapat hukum mat tobi'i pada huruf da karena difathahkan dan diikuti alif. Wara'aka. Terdapat hukum mat wajib munfasil pada huruf ra karena ada mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Terdapat juga mat tobi'i pada huruf ka karena fathah diikuti oleh alif. Fa'ama. Terdapat hukum mat wajib munfasil pada huruf ma karena ada mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Terdapat juga mat tobi'i pada huruf ma karena fathah diikuti oleh alif. Al-yatimah. Terdapat hukum alif lam komariah pada huruf al. Dan fala tanhar. Terdapat hukum idgham bila guna pada huruf nun mati bertemu huruf ta. Itu saja hukum tajwid yang bisa saya jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan isi kandungan dari surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha menjelaskan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW dan perintah untuk mensyukuri nikmatnya. Surat ini juga berisi larangan untuk berlaku kasar terhadap anak yatim dan orang yang minta-minta. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan lebih detail mengenai isi kandungan surat Ad-Duha. Yang pertama, pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW bahkan sejak Nabi masih kecil yang yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan petunjuk kepada Nabi. Yang kedua, perintah bersyukur. Surat Ad-Duha menekankan pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, larangan berbuat buruk. Surat ini melarang umat Islam untuk berlaku kasar, menindas, atau menghina anak yatim atau orang yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat, pesan untuk Nabi. Surat ini juga menjadi pengingat bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang lain yang mensyukurinya. Yang kelima, janji kebaikan di akhirat. Surat Ad-Duha juga menjanjikan bahwa kehidupan di akhirat akan lebih baik daripada kehidupan di dunia bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dengan demikian, surat Duha mengajarkan tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah sesama manusia dan selalu bersyukur atas segala yang kita miliki. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang isi kandungan dari surat Ad-Duha. Saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 3, yaitu pelestarian lingkungan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan alam dan kehidupan secara menyeluruh. Islam memandang lingkungan sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga dan dipelihara agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan di kehidupan bumi. Pelestarian lingkungan ini juga merupakan bagian dari ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pelestarian lingkungan, konsep keseimbangan atau mizan. Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga keseimbangan alam. Manusia tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga wajib menjaga kelestariannya agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan makhluk hidup lainnya dan generasi yang akan mendatang. Tanggung jawab sebagai pemelihara Ra'in, manusia diberi amanah untuk mengelola dan menjaga alam dengan penuh tanggung jawab. Pemeliharaan lingkungan ini termasuk menjaga sumber daya alam agar tetap lestari dan tidak punah. Larangan merusak lingkungan. Islam melarang perbuatan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Merusak lingkungan termasuk sifat orang yang munafik dan perbuatan dosa yang akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelestarian melalui penghijauan, pengelolaan sumber daya. Islam menunjukkan untuk menanamkan pohon dan menghidupkan tanah yang mati sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Atau kita biasanya mendengar itu dengan bahasa reboisasi. Hal ini juga menjaminkan suplai air dan udara yang sangat serta menjaga fungsi hutan sebagai paru-paru bumi. Hadis tentang menghidupkan tanah yang mati, yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda,
bahwa barang siapa menghidupkan tanah yang mati, misalnya dengan menanam pohon, maka bagian pahalanya menjadi hasil yang dimakan makhluk lain. Hadis ini mendorong umat Islam untuk aktif dalam pelestarian lingkungan melalui penghijauan dan pemanfaatan lahan secara bertanggung jawab. Hadis larangan merusak lingkungan, Rasulullah SAW bersabda, mengingatkan agar tidak merusak lingkungan dan menjaga kebersihan serta kesehatan lingkungan. Merusak alam adalah perbuatan yang dilarang karena dapat membahayakan ekosistem makhluk ciptaan Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.